Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bernardo Manuel. Saya dari jurusan KLK 2B. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Yang pertama, pentingnya studi kelayakan usaha terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sebelum memulai bisnis baru, kita harus mengadakan terlebih dahulu penelitian apakah bisnis yang akan kita rintis menguntungkan atau tidak. Yang kedua, ada dua studi atau analisis yang dapat kita gunakan. Yang pertama, studi kelayakan usaha atau feasibility study of business. Yang kedua, analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Langkah selanjutnya, proses dan tahap studi kelayakan. Yang pertama, tahap penemuan ide atau perumusan gagasan. Yang kedua, tahap memformulasi tujuan. Yang ketiga, tahap analisis. Yang keempat, tahap keputusan. Yang berikut, analisis kelayakan bisnis terbagi dari 4, yaitu yang pertama, analisis aspek pemasaran. Analisis aspek pemasaran terdiri atas beberapa bagian, yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen, segmentasi pasar, target nilai tambah, masa hidup produk, struktur pasar, persaingan dan strategi pesaing, ukuran pasar, pertumbuhan pasar, laba kotor dan pangsa pasar. Yang kedua, analisis aspek produksi operasi, yaitu lokasi operasi, volume operasi, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja dan layout. Yang ketiga itu analisis aspek manajemen, kepemilikan organisasi, tim manajemen dan karyawan. Yang keempat, analisis aspek keuangan, kebutuhan dana, sumber dana, proyeksi neraca, proyeksi laba rugi dan proyeksi aliran kas, yaitu bisa disebut dengan cash flow. Yang berikut, kriteria investasi. Kriteria investasi itu untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu investasi yang kita lakukan dan menguntungkan secara ekonomis. Dipergunakan 4 kriteria, yaitu yang pertama payback periode, yang kedua next present value, yang ketiga internal rate of return, yang keempat probability index. Kemudian payback, pembayaran terbalik untuk menghitung jangka waktu pengembalian modal. Kedua, semakin cepat uang kita kembali dari bulan-bulan berikutnya, semakin baik bisnis tersebut. Yang kelima, kriteria nilai bersih sekarang. Nilai uang sebagai manfaat ekonomi dari usaha yang diperkirakan akan diterima di masa yang akan datang, tidak sama dengan nilai uang yang diterima sekarang karena adanya faktor interest rate atau faktor yang bisa disebut dari nilai mata uang tersebut. Saya kira demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.